Kali ini Suji Data akan memberikan tips bagaimana mencari perbedaan rata-rata untuk dua data berkelompok yang tidak berpasangan atau jomblo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Suji Data. Kali ini Suji Data akan memberikan tips bagaimana mencari perbedaan rata-rata untuk dua data berkelompok yang tidak berpasangan atau jomblo. Oke. Untuk mencari rata-rata atau perbedaan rata-rata, maksud saya dalam dua kelompok yang tidak ada pasangan alias jomblo, kita bisa menggunakan uji independent test. Oke, pada kasus kali ini saya menggunakan data zona hambat konsentrasi 50 terhadap bakteri Aereus dan konsentrasi 25 di bakteri E. coli. Jadi ada dua bakteri yang saya akan uji, dan kelompok yang dikatakan dalam hal ini yaitu kelompok konsentrasi 50 dan konsentrasi 25. Langkah pertama adalah kita akan kopikan data yang konsentrasi 50 ke dalam sheet selanjutnya. Kemudian untuk konsentrasi yang 25 kita kopikan juga. Kita akan susun datanya dalam satu kolom. Oke. Pertama kita akan pindahkan data jomblo ini ke dalam satu kolom. Oke, kita akan pindahkan sampai semuanya pindah. Oke. Ini adalah konsentrasi 50. Konsentrasi 50 akan kita kodekan dengan angka 1. Jadi konsentrasi 50 angka 1 kita tarik saja langsung. Kemudian ini untuk konsentrasi yang 25 kita akan pindahkan dalam satu kolom. Itu kolom yang sama pada data bakteri Aureus. Oke, semuanya akan saya pindahkan ke sini. Oke, ini untuk konsentrasi yang 25. Akan kita kodekan 2 untuk konsentrasi yang 25. Selanjutnya adalah bakteri E. coli. Angkanya sama. Kita pindahkan dahulu data dalam satu kolom. Kita akan pindahkan datanya dalam satu kolom pada data bakteri E. coli. Nah, sudah saya kopikan dalam satu kolom, dan ini adalah konsentrasi 50 kita kodekan dengan 1 dan konsentrasi 25 dengan kode 2. Langkah selanjutnya adalah kita akan buka SPSS. Kita akan buat variabelnya. Pada variable view kita akan tuliskan bakteri atau data saja deh, data. Karena perlu teman-teman ketahui kalau di SPSS tidak ada spasi, jadi kita pakai underscore Aureus. Yang kedua adalah konsentrasi, dan yang ketiga adalah data bakteri E. coli. Oke. Untuk data konsentrasi, value-nya kita akan edit kode yang tadi kita masukkan dalam juga di sini. 1 itu 50. Kemudian 2 itu 25. Oke. Kemudian kita akan kopikan data yang tadi di Excel ke dalam SPSS. Ctrl A saja, langsung Ctrl C atau copy. Kemudian kita pastekan saja di sini. Oke, sudah tercopy. Nah teman-teman, langkah selanjutnya adalah mencari nilai perbedaan rata-rata antara dua kelompok bakteri ini, yaitu bakteri Aureus dan bakteri E. coli. Langkahnya adalah analyze, kemudian confirmation, kemudian independent test. Jadi data Aureus atau bakteri Aureus kita masukkan dalam variabel test variabel. Kemudian E. coli nanti saja. Konsentrasi kita masukkan dalam grup variabel. Kemudian define grupnya kita tuliskan 1 dan 2. Jadi ada kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian oke kan.
Oke, ini outputnya. Kita skip saja, kita lanjut ke bakteri selanjutnya. Nanti sama-sama saja saya jelaskan untuk outputnya. Conformant, kemudian independent test, kemudian data Eureusnya kita keluarkan, data E. coli-nya kita masukkan, dan konsentrasinya dibiarkan saja, dan kita klik OK. Oke teman-teman, ini adalah output dari uji independent test. Untuk tabel pertama kita dapat lihat bahwa data Eureus yaitu konsentrasi 50 dengan jumlah data 15 memiliki rata-rata 4,62. Sedangkan data Eureus pada konsentrasi 25 dengan jumlah data 15 memiliki konsentrasi 3,08. Artinya konsentrasi 50 memiliki rata-rata lebih besar dibandingkan konsentrasi 25. Oke, pada tabel selanjutnya adalah tabel independent sample test. Untuk melihat apakah perbedaan rata-rata antara dua kelompok ini terjadi atau tidak, kita lihat nilai SIG-nya. Di sini nilai SIG-nya itu itu 0,000. Artinya nilai SIG ini lebih kecil dibandingkan taraf signifikan. Dalam hal ini taraf signifikan kita menggunakan 95% atau 0,05. Karena lebih kecil maka memang antara dua kelompok ini terjadi perbedaan rata-rata. Seberapa sih perbedaan rata-rata yang terjadi dua kelompok ini? Kita lihat pada kolom selanjutnya, yaitu mean difference 1,54. 1,54 ini adalah perbedaan rata-rata dari kedua kelompok ini. Karena angkanya positif, dapat disimpulkan bahwa konsentrasi 50 memiliki perbedaan rata-rata sebesar 1,54 dibandingkan dengan konsentrasi 25. Itu untuk bakteri Eureus. Selanjutnya adalah bakteri E. coli. Baiklah, untuk selanjutnya adalah pada bakteri E. coli. Kita lihat bahwa konsentrasi 50 memiliki rata-rata itu 4,39, sedangkan konsentrasi 25 memiliki rata-rata 3,44. Artinya apa? Artinya konsentrasi 50 memiliki rata-rata lebih besar dibandingkan rata-rata konsentrasi yang 25. Oke, pada tabel selanjutnya yaitu kita melihat apakah memang ada perbedaan rata-rata antara dua kelompok ini, yaitu kelompok konsentrasi 50 dan konsentrasi 25. Ternyata ada. Dapat dari mana? Dari 0,00 ini nilai SIG-nya lebih kecil dibandingkan nilai taraf signifikan, yaitu 0,05. Seberapa besar perbedaan antara dua kelompok data ini? Yaitu besarnya dapat dilihat dari kolom mean difference 0,95. Artinya perbedaan terjadi antara konsentrasi 50 dan 25 itu sebesar 0,95. Karena di sini positif nilainya, maka dapat disimpulkan juga bahwa konsentrasi 50 memiliki perbedaan rata-rata sebesar 0,95, lebih besar dibandingkan dengan konsentrasi yang 25. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Semoga ke depan channel kami lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.